Ratusan kader PDI Perjuangan memaksa masuk ke gedung Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Mereka berupaya menerobos pintu gerbang, meskipun sudah dihalau polisi yang berjaga. Akhirnya, para kader PDIP ini berhasil masuk ke dalam ruang sidang. Massa kemudian menyampaikan protes kepada majelis hakim. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mencoba mengejar hakim. Mereka tidak terima. Dua rekannya yakni Yudi Susanto dan Rudi Yanto divonis 10 bulan penjara atas kasus pembongkaran bangunan ilegal. Dalam hemat kami juga saat ini juga masih keberatan bahwa dalam proses fakta hukumnya tidak ada ditemukan bukti-bukti bahwa kedua kader PDI Perjuangan ini terbukti bersalah. Bahkan ada satu tidak terbukti ada di tempat. Nah, itu. Sebelumnya, jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Sementara pasca kericuan, polisi memperketat pengamanan di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sopir truk terjepit dalam kecelakaan beruntun. Garuda siap gilas Singapura dalam semifinal leg pertama Piala AFF. Baliho Puan Maharani di lokasi bencana tuai kritikan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan berbagai informasi menarik. Selamat sore Davi, ada informasi apa sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Selamat sore Syafa dan pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk di ruas tol Kebonjeruk, Jakarta Barat pagi tadi. Salah satu sopir terjebak di kabin truk yang ringsek. Kecelakaan beruntun ini terjadi akibat supir truk batu bata ringan menabrak truk ekspedisi yang berhenti di pinggir jalan tol karena kerusakan mesin. Muatan truk ekspedisi berhamburan ke jalanan. Sejumlah warga membantu membersihkan paket-paket yang dibawa truk ekspedisi agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan yang panjang. Supir truk pembawa bata ringan terjepit di kabin truk karena ringsek. Evakuasi sopir dari dalam kabin berlangsung secara dramatis. Warga bahu-membahu mengevakuasi sopir truk agar tidak membahayakan keselamatan. Bodi truk yang ringsek ditarik oleh kendaraan lain agar memberikan ruang untuk mengevakuasi sopir. Akhirnya sopir truk bisa dievakuasi tanpa cedera berat. Kasus kecelakaan beruntun ini ditangani polisi patroli Jalan Raya Polri. Sepasang kekasih menjadi korban tabrak lari. Terduga pelaku bahkan membuang kedua jenazah di tempat yang berbeda. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Polresta Bandung masih menangani kasus tabrak lari di Garut, Jawa Barat pada 8 Desember lalu. Apalagi sepasang kekasih yang menjadi korban tabrak lari tewas dan jenazahnya dibuang terpisah. Kasus mulai terkuak setelah warga di kawasan Pantai Buton Cilacap, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan jenazah perempuan pada 11 Desember lalu.
Karena korban tidak memiliki identitas, polisi pun sempat memakamkan jenazah di kawasan Adipala Cilacap. Beberapa saat kemudian pihak keluarga datang untuk memastikan identitas jenazah. Setelah diidentifikasi, jenazah wanita bernama Salsabila berusia 14 tahun. Ada konfirmasi balik dan ada koordinasi dari rekan-rekan tim penyidik Polresta Bandung dan juga dari rekan-rekan tim penyidik dari Polresta Banyumas. Diinformasikan dari rekan-rekan tim penyidik Polresta Bandung, ada 2 korban tabrak lari yang hilang sampai kini, yang dimana diidentifikasi bahwa ada identik atau kesamaan ciri fisik. Jenazah Salsabila pun dibawa keluarga untuk dimakamkan di Nagrek, Jawa Barat. Selain Salsabila, pacarnya juga menjadi korban tabrak lari. Namun jenazah Handi Saputra yang berusia 18 tahun ditemukan di tempat berbeda. Jenazah Handi ditemukan di kawasan Cilacap, Jawa Tengah pada 17 Desember lalu. Setibanya di kampung halaman, jenazah Handi pun dimakamkan di Desa Cijolang, Garut, Jawa Barat. Tabrak lari terjadi di kawasan Jalan Raya Garut, Bandung pada 8 Desember 2021. Kasusnya masih ditangani di Polresta Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus tabrak lari yang terjadi di Garut, Jawa Barat pada 8 Desember lalu masih belum menemukan titik terang. Namun saksi mata menceritakan kejadian yang menewaskan sepasang kekasih tersebut. Lalu saya menghampiri motor saya dulu. Nah, setelah itu ada yang turun dari mobil, yang pelaku itu atau yang tabrak itu, mobil itu, dia seperti mencari di mana korban. Saya kasih tahu korban di bawah mobilnya. Saya menghampiri ke korban dan korban dibawa ke pinggir, tapi saya tidak ikut membawa. Mereka yang membawanya ke pinggir. Saya menghampiri korban, melihat barangkali korban saya kenal, tapi korban saya tidak mengenal untuk korban. Nah, untuk dibawa ke mobil itu dari mereka dari penumpang mobil itu. Jadi mereka menyuruh, ayo bawa ke mobil cepat, kita bawa ke rumah sakit terdekat. Kita tanggung jawab, bawa ke rumah sakit terdekat cepat gitu. Saya spontanitas, saya melihat karena korban untuk laki-laki masih ada gestur dia seperti kesakitan. Saya spontan, saya bawa ke dalam mobil si pelaku itu atau si penumpang mobil itu. Saya bawa, masukin ke mobil di area belakang atau di bagasinya. Nah, setelah itu yang berikutnya yang perempuan juga sama dibawa, tapi saya tidak ikut membantu yang perempuan. Saya tidak mendengar untuk identitas itu, hanya dia ada yang saya dengar, ada yang menyebut. Pemirsa, polisi menangkap 4 pelaku kasus penyerangan di kantor jasa ekspedisi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Sementara itu, para pekerja yang menjadi korban terluka di bagian kepala. Aksi penyerangan dan penganiayaan di kantor jasa ekspedisi terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Sejumlah orang tiba-tiba masuk ke kantor ekspedisi di Jalan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Mereka mengeroyok 4 pekerja yang tengah membungkus barang. Akibatnya 4 pekerja terluka di bagian kepala. Polisi telah menangkap 4 pelaku. Keempat pelaku ini kini ditahan untuk diperiksa intensif. Penyerangan diduga dipicu saling ejek antara korban dan pelaku. Karena merasa ditipu, ini ada salah satu korban merasa ditipu oleh PT TSI. Korbannya sementara 5 orang dan ada juga saksi 2 orang. Pasca peristiwa ini, kantor jasa ekspedisi ditutup sementara. Tidak ada aktivitas pengiriman barang melalui kantor ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus prostitusi online di Kota Semarang, Jawa Tengah yang melibatkan seorang selebgram dan warga negara asing dengan tarif 25 juta rupiah sekali kencan. Selain menangkap seorang mucikari, polisi juga memburu agensi artis yang diduga memasarkan perempuan ke pria hidung belang.
Polisi menangkap Junaidi Bobi, seorang pria warga Bekasi, Jawa Barat di Semarang 15 Desember lalu. Sebelumnya polisi mendapati dua pasangan bukan suami istri di dua kamar hotel di Jalan Pemuda Semarang. Satu merupakan selebgram, sementara lainnya adalah perempuan berkewarganegaraan Brazil. Berdasarkan keterangan dua perempuan tersebut, polisi menangkap Bobi di lobi hotel yang ternyata berperan sebagai fotografer serta makeup artis selebgram yang merangkap sebagai muncikari. Tengah. Dengan yang satu baru kemarin pas mau berangkat. Dengan satu mau berangkat. Dengan yang orang Indonesia? Yang orang Indonesia itu sekitar 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahun. Sementara yang warga negara asing baru kenal sebelum diberangkatkan ke sini. Dengan yang pertama itu sebagai apa? Maju. Tidak bisa. Manajemen. Untuk foto. Oh, dia berhubungan mengenal sebagai manajemen, kan ini selebgram termasuk artis, dia berhubungan sebagai pemoto atau yang fotografer dari korban. Polda Jawa Tengah kini memburu pihak agensi artis. Berdasarkan keterangan tersangka, pihak agensi lah yang menawarkan dua perempuan tersebut ke pria hidung belang. Mereka kan semua masing-masing ada yang pegang ya. Pegang itu gimana? Ada agensinya ya. Biasanya pihak agensi yang suka nawarin itu aja. Gitu ya. Sementara kedua perempuan yang terlibat prostitusi online serta dua konsumennya kini sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Indonesia akan melawan Singapura pada semifinal leg pertama Piala AFF malam nanti. Informasi terbaru dari timnas akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.